Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ibadihillazi istofa. Amma ba'du. Puja-puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, dan nikmat Islam. Tak lupa juga salawat bertangkikan salam. Marilah kita sanjung haturkan kepada ruh junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat dosen pengampu usul fikih keuangan Bapak Ahmad Muhaisin Sorbaini Tanjung MA, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Alvina Zahara Zain, Cynthia Novrianti, dan Khairul Ihsan akan menyampaikan materi yang bertemakan Mazhab Sohabi. Pengertian mazhab Syahabi. Yang dimaksud dengan mazhab Syahabi adalah pendapat para sahabat tentang hukum suatu kasus sepeninggal Rasulullah SAW tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Menurut sebagian ulama usul fikih, mazhab Syahabi merujuk pengertian pada pendapat hukum para sahabat secara keseluruhan tentang suatu hukum syarah yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, di mana pendapat para sahabat tersebut merupakan hasil kesepakatan di antara mereka. Kondisi sahabat pasca Nabi wafat. Setelah Rasulullah wafat, tampillah para sahabat yang telah memiliki ilmu yang dalam dan mengenai fikih untuk memberikan fatwa kepada umat Islam dan membentuk hukum. Hal itu karena merekalah yang paling lama bergaul dengan Rasulullah dan telah memahami Al-Quran serta hukum-hukumnya. Dari merekalah keluar fatwa-fatwa mengenai peristiwa yang bermacam-macam. Para mufti dari kalangan tabi'in dan ta'id tabi'in telah memperhatikan periwayatan dan pentakwilan fatwa-fatwa mereka. Dengan demikian, jelas bahwa pendapat para sahabat dianggap sebagai hujah bagi umat muslim, terutama dalam hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Ini karena pendapat mereka bersumber langsung dari Rasulullah dan mereka mengetahui tentang rahasia-rahasia syariat dan kejadian-kejadian lain yang bersumber dari dalil-dalil yang qat'i. Seperti kesepakatan mereka atas pembagian waris untuk nenek yang mendapat warisan bagian 1/6. Ketentuan tersebut wajib diikuti karena tidak diketahui adanya perselisihan dari umat Islam. Kehujahan mazhab Syahabi. Para ulama sepakat bahwa pendapat sahabat Nabi tidak menjadi alasan atau hujah bagi sahabat yang lain. Yang menjadi pertentangan adalah apakah pendapat sahabat itu dapat dijadikan hujah bagi orang yang hidup sesudah masa sahabat. Berkaitan dengan ini ada 4 pendapat ulama, yaitu yang pertama, pendapat sahabat tidak dapat dijadikan sebagai hujah secara keseluruhan. Ini adalah pendapat jumhur ulama yang terdiri dari ulama Asy'ariyah, Mu'tazilah, Syiah. Pendapat yang kuat di kalangan ulama Syafi'iyah, salah satu riwayat dari Ahmad bin Hanbal, ulama mutakhirin Hanafiyah dan Malikiyah, dan Ibnu Hazm dari mazhab Jariri. Yang kedua, pendapat sahabat dapat dijadikan hujah dan didahulukan daripada qiyas. Pendapat ini dikemukakan oleh beberapa ulama Hanafiyah, Malikiyah, Qaul Qadim al-Syafi'i, dan salah satu riwayat dari Ahmad bin Hanbal. Dan yang ketiga yaitu pendapat sahabat dapat dijadikan sebagai hujah apabila tidak bertentangan dengan perkataan sahabat yang lain. Dalam hal seperti ini, perkataan sahabat didahulukan daripada qiyas. Akan tetapi, jika berlawanan dengan perkataan sahabat yang lain, maka dipilih yang sesuai dengan kandungan kitab suci, hadis, ijma, dan qiyas. Ini pendapat Imam Syafi'i dalam Qaul Jadidnya. Dan yang keempat adalah pendapat sahabat dapat dijadikan sebagai hujah apabila bertentangan dengan qiyas. Karena dengan perlawanan itu berarti pendapat sahabat bukan bersumber dari qiyas, tetapi dari sunnah. Pendapat terakhir ini bersumber dari kalangan Hanafiyah. Pandangan para ulama. Menurut Abu Hanifah bahwa pendapat seorang sahabat itu sebagai hujah, karena beliau apabila ada permasalahan yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, beliau mengambil pendapat sahabat yang dia kehendaki. Beliau juga tidak memperkenankan untuk menentang pendapat-pendapat mereka keseluruhan. Menurut Abu Hanifah, perselisihan antara 2 orang sahabat mengenai hukum suatu kejadian sehingga terdapat 2 pendapat bisa dikatakan ijma di antara keduanya. Oleh karena itu,
Kalau keluar dari pendapat mereka secara keseluruhan, berarti telah keluar dari ijma' mereka. B. Berbeda dengan Imam Syafi'i, beliau berpendapat bahwa pendapat orang tertentu di kalangan sahabat tidak dipandang sebagai hujjah. Beliau memperkenankan untuk menentang pendapat mereka secara keseluruhan dan melakukan ijtihad untuk menisbatkan pendapat lain. Macam-macam mazhab sahabi. Menurut Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lam al-Muwaqqi'in mengatakan bahwa sahabi tidak keluar dari 6 bentuk berikut, yaitu A. Fatwa yang didengar sahabat dari Nabi Muhammad. B. Fatwa yang didengar dari orang yang mendengar dari Nabi Muhammad. C. Fatwa yang didasarkan atas pemahaman yang terhadap ayat Al-Quran yang masih belum jelas maksudnya bagi kita. D. Fatwa yang berdasarkan pemahaman yang tidak datang dari Nabi Muhammad dan pemahamannya itu salah, yang seperti ini tidak menjadi hujjah. E. Fatwa yang didasarkan kepada kesempurnaan ilmunya, baik bahasa maupun tingkah lakunya, kesempurnaan ilmunya tentang keadaan Nabi Muhammad dan maksud-maksudnya. F. Fatwa yang disepakati oleh tokoh-tokoh sahabat yang sampai kepada kita melalui salah seorang sahabat. Kesimpulannya, dari penjelasan mengenai mazhab Sahabi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan dengan mazhab Sahabi adalah perkataan sahabat Rasulullah SAW mengenai suatu masalah yang hukumnya tidak didapatkan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, kami memohon maaf. Walakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.